Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Pertandingan melawan Bahrain ini terasa seperti pertandingan hidup dan matinya Timnas gitu. Tapi saya tidak sedang membahas hasil. Saya mau ajakin kalian semuanya membahas bagaimana perang urat syaraf ini dilakukan oleh pihak Bahrain kayak ogah-ogahan. Antara mereka menyerang pihak Indonesia, tapi sayangnya mereka sedang menjadi tamu di Indonesia, bisa digeruduk supporter Timnas, takut juga kan? Pernah kan sempat kemarin menolak untuk datang ke GBK karena takut. Yang kedua, mereka tetap pengen nyerang sih sebenarnya, pengen juga menggoyahkan mental dari pemain Timnas dan juga jajaran kepelatihannya. Ini akhirnya muncul juga nih serangan dari Dragan Talajic. Ini mengejek orang Indonesia atau Timnas Indonesia lebih tepatnya. Ini kayak kehabisan orang saja. Kenapa harus mendatangkan orang-orang Belanda untuk jadi pemain Timnas? Aduh. Serius ini serius ini. Pelatih Bahrain heran mengapa Indonesia punya 300 juta orang tapi terus mendatangkan pemain dari Belanda. Jadi dalam konferensi pers menjelang pertandingan besok, pelatih Bahrain Dragan Talajic mengaku heran dengan timnas Indonesia yang selalu kedatangan pemain baru dari Belanda. Ia pun sampai bertanya-tanya dengan maksud tujuan dari PSSI mendatangkan pemain-pemain keturunan itu. Total ada 19 pemain keturunan yang sudah membela timnas Indonesia. Nantinya saat melawan Bahrain dia bilang ada 5 lagi pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Menurut Dragan, timnas Indonesia seakan spesial bisa mempunyai pemain-pemain keturunan dari Eropa. Dia pun mempertanyakan mengapa Indonesia yang punya 300 juta orang masih saja terus mendatangkan pemain dari Belanda. Namun meski begitu, Dragan Talajic tetap menghormati timnas Indonesia. Mau nyentil tapi dikasih closingan menghormati gitu. Cuman gak apa-apa lah kita hormati. Ya bisa aja. Bisa aja mau bikin emosi tapi kemudian nyari aman gitu ya. Bisa. You have 300 million people and you are bringing players from Holland, David. I'm monitoring and I'm watching too many games of Indonesia. Wallah, every time two new one, but not from Indonesia. Coming from Holland, coming from England, coming from Wallah, Habibi. You have 300 million people and you are bringing players from Holland, David. Okay, that's good, but we respect them too much, and believe me, I don't take care about this game. What you play against Australia, this is not really picture of your team. We know that we are coming with full respect, but we are coming with full confidence to win the game. Kalau fully respect, harusnya nggak nyentil-nyentil soal itu. Bang Dragan Talajic ya kan. Kok ada ide buat nyentil soal 300 juta sekian, 300.000 atau apa ini maksudnya. Kemudian kenapa pemain sepak bola saja harus impor dari Belanda. Kalau mau fully respect gak begitu kan caranya. Ini kan cara-cara yang legal. Cara-cara yang sah resmi, tidak menggunakan cara-cara yang curang. Sesuai dengan aturan FIFA kan ada juga. Prancis misalkan. Itu juga melakukan banyak sekali naturalisasi atau mungkin kita kenal negara Prancis itu banyak sekali suku, banyak sekali warna kulit yang berbeda di satu tim saja. Bahkan itu menjadi slogan dari timnas Prancis. Dragan Talajic menghina Indonesia tapi di saat yang bersamaan ada Emmanuel Petit, ini adalah legenda sepak bola Prancis yang justru membela Indonesia. Petit ini mengomentari timnas disamakan kemudian juga direferensikan ke timnas Prancis. Mereka bilang atau Petit ini bilang bahwa di locker room, di ruang ganti ini semuanya cair. Kita harus sama. Tidak ada yang harus membedakan antara warna kulit apa. Yang jelas kalau sudah berseragam negara ya sudah itu satu. Itu kata Emmanuel Petit. Jadi udah deh. Perang urat saraf dari Dragan Talajic menyindir naturalisasi timnas ini gak usah dimasukin hati ya. Gak penting, itu cuman cyber aja sih. Kurma. Teh hangat aja. Bubur sumsum. Bubur bareng teman apa bubur keluarga? Bubur bareng keluarga. Menarik, ini pertanyaan yang bernuansa puasa ya. Ada Hilgers, ada Nadeo tadi soal bukbernya bareng siapa. Yang bukber sendirian gimana?
Gimana dong? Gak apa-apa, yang jelas tanggal 25 Maret ada pertandingan Timnas. Jadi masih bisa bareng-bareng nobar ya. Gak harus sama pacar juga sih. Striker Timnas Bahrain, Ismail Abdul Latif mengaku bahwa laga melawan Timnas Indonesia ini terasa seperti final. Tetapi kami juga tahu bahwa pertandingan melawan Indonesia seperti final karena kami memiliki poin yang sama. Jelas, Ismail Abdul Latif. Lebih lanjut, saat ditanya soal tekanan supporter Timnas Indonesia di Jakarta, Ismail Abdul Latif mengaku tak mengkhawatirkannya. Menurutnya justru skuad Garuda yang akan tertekan karena sebelumnya tim asuhan Patrick Kluivert menelan kekalahan. Itu bagus, katanya soal tiket yang terjual habis. Itu berarti kami akan menikmati pertandingan insya Allah, tutur Ismail Abdul Latif. Bukan tekanan, para supporter membuat pertandingan menjadi indah. Bukan tekanan bagi kami, mungkin tekanan bagi Indonesia, tutupnya. Yang serius Bang, tidak tertekan soal Striker supporter Timnas yang hadir full di GBK nanti. Karena sebenarnya pemerintah Indonesia atau penyelenggara pertandingan antara Indonesia versus Bahrain ini sudah menyiapkan 3.000 tiket untuk supporter Bahrain untuk datang menyaksikan timnya dibantai. Enggak ya? Tapi sayang tidak ada satu supporter pun yang mau membeli tiket itu, nggak ngerti ya. Akhirnya 3.000 tiket ini dikasihkan ke supporter Indonesia. Full jadinya GBK ini nanti akan memerah gitu ya, merah putih. Supporter Timnas akan mendukung full di GBK. Timnas bakal berlaga melawan Bahrain begitu. Tapi ini perang urat sarafnya agak receh sih ya. Miliano dan sang ayah tiba di Indonesia, diisukan urus berkas naturalisasinya. Saat ini ayah Miliano Jonathan, yaitu Deco Jonathan, dikabarkan sudah tiba di Indonesia. Dikabarkan juga Miliano juga ikut sang ayah ke Indonesia. Isu yang beredar mereka berdua datang ke Indonesia guna mengurus dokumen naturalisasinya. Ya, saat ini memang dikabarkan kuat Miliano akan gabung timnas Indonesia. Setidaknya pada bulan Juni mendatang dia baru bisa membela timnas Indonesia. Pemain sayap FC Utrecht itu akan jadi tambahan amunisi lini depan timnas Indonesia. Miliano dan sang ayah tiba di Indonesia. Ini menarik juga nih. Ada satu lagi Miliano, pemain Utrecht ya. Ini pemain Liga Belanda yang dikabarkan bakal jadi target naturalisasi selanjutnya. Kita nantikan saja nanti perkembangannya seperti apa ya. Kita update juga nanti. Pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain bersama LAFC di Liga GTA MLS yaitu adalah Adrian Wibowo. Di usia 19 tahunnya resmi melakukan debut bersama tim senior di MLS. Gokil. Mari kita bahas, boy. Keren banget. Doi masuk di menit ke-70-an, boy, untuk menggantikan David Martinez. Ini seingat gua David Martinez yang ini nih. Ini adalah pemain Kolombia ya kalau nggak salah. Ini wonderkid di FM juga nih. Ini kalau gue lihat pemain LAFC ngeri-ngeri juga, boy. Nih winger karena si Cengiz Under kan yang dulu pernah main di Leicester kan. Kipernya Hugo Lloris. Gokil. Sekarang boy, si Adrian Wibowo ini megang paspor Amerika. Dan terakhir itu dia pernah bermain sama timnas U17-nya Amerika. Artinya dia eligible untuk bermain di timnas senior Amerika juga. Pertanyaannya dia eligible nggak untuk main di timnas Indonesia? Jawabannya eligible aja. Tergantung mau dipanggil apa enggak. Dan setahu gua ini harus tetap melalui proses naturalisasi ya boy. Bukan cuma langsung bikin KTP doang. Karena dia udah lebih dari 17 tahun kalau nggak salah ya. Tolong correct me if I'm wrong BTW dipikir-pikir kok bisa ya pemain U20, dia kan U20 hitungannya kan, berprospek ini sama kayak Samuel Silalahi kemarin, namanya kurang Indonesia apa nih? Wibowo. Kok bisa luput dari ya pengamatan timnas U20? Gak mau bahas timnas U20 ya, karena udah kocak dan berputar-putar. Seperti yang bahas terkait dengan Adrian Wibowo yang debut bersama LAFC ini. Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak pada follow tablet sepak bola selanjutnya. Bye. Oke, menarik nih. Coba kita nantikan juga ada satu pemain di U20. Kemungkinan bisa juga masuk nih. Ada Adrian Wibowo, sayangnya punya paspor Amerika. Tinggal nanti PSSI-nya gimana aja nih ya. Komentar kalian di kolom komentar silakan. Monggo.